Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa lagi dalam channel Tabura Injil Klasik Siapen Selatan bersama saya Pendeta Evelyn Herlinta Namal. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di penghujung bulan Januari tahun 2021 lewat channel Tabura Injil Klasik Siapen Selatan kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan lewat kesempatan di saat ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman, mari kita berdoa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kita berdoa. Kepadamu kami datang dan taruh hidup ini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, baik di bumi maupun di surga. Terima kasih di tahun 2021, sepanjang bulan Januari, Tuhan boleh menjaga, melindungi dan memberkati kami. Hingga hari ini kami boleh ada di tanggal 31 Januari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Lewat Tabura Injil Klasik Siapen Selatan, kembali lagi kami akan mendengarkan dan dihibur oleh kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu menyertai kami Tuhan Allah, supaya ketika kami membaca Alkitab, mendengarkan kebenaran firman, roh pengertian dan kekuatan Tuhan Allah ada pada kami. Sucikan dan kuduskan kami, serta bentengi dengan darah Tuhan yang mulia. Ikat, hancurkan segala kuasa kegelapan, kuasa tanah, kuasa-kuasa yang melayang di udara, roh-roh dunia ini, roh penyakit hingga pada maut, coronavirus yang sedang mewabah. Di dalam kuasa darah Yesus taklukkanlah semuanya. Lalu sinari kami dengan cahaya ilahi-Mu, jagalah dengan bala tentara surga-Mu. Bersabdalah sebab kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, di kesempatan ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, yakni kitab 1 Timotius pasal 2 pada ayat yang kelima. 1 Timotius 2 ayat yang kelima, demikian bunyinya bagi kita sekalian. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, maka tema bagi kita adalah jembatan antara Allah dengan manusia. Saudara-saudari kekasih yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita melihat jembatan? Jawabannya pasti dan memang pernah. Pernahkah kita berjalan di atas jembatan tersebut? Jawabannya tetap pernah, malah sering kita berjalan di atas jembatan. Lalu kita bertanya, apakah jembatan itu? Saudara kekasih Yesus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jembatan adalah jalan yang dibuat dari bambu, kayu, beton, dan sebagainya, yang direntangkan di atas sungai, jurang, tepi pangkalan, dan sebagainya. Pengertian yang kedua dari jembatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jembatan adalah perantara penghubung. Pembacaan Alkitab di saat ini dalam 1 Timotius pasal 2 pada ayat yang kelima berkata, karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Atau ketika kita baca dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, sederhananya bagi kita, sebab hanya ada satu Allah dan hanya ada satu penengah antara Allah dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Artinya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Namun Alkitab menyaksikan bagi kita
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Siapakah anak yang tunggal yang dimaksudkan? Dialah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. 1 Timotius 2 ayat 5b katakan, esa pula dia yang menjadi pengantara, artinya kita harus mendekati Allah hanya melalui Yesus Kristus. Ibrani 7 ayat 25. Bersandar pada kematiannya sebagai korban untuk menutupi dosa kita, dan berdoa dengan iman, memohon kekuatan dan belas kasihan untuk menolong kita dengan semua kebutuhan kita. Ibrani 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dari firman ini mengingatkan kita sekalian, kita tidak boleh membiarkan makhluk ciptaan apapun menggantikan kedudukan Kristus ini dengan berdoa kepadanya. Sebab satu-satunya jembatan antara Allah dan manusia hanyalah Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus ada pengampunan dosa, di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada pengharapan yang menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, di luar Yesus hanya ada kebinasaan. Oleh sebab itu, saudara kekasih yang diberkati Tuhan, marilah kita menggantungkan hidup kita seutuhnya hanya kepada Dia. Sebab Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah jawaban bagi kehidupan kita. Dialah sandaran kehidupan kita. Dialah kekuatan kita. Jadikanlah Dia tempat curahan isi hati kita. Di hari ini, Alkitab kembali mengingatkan kita semua bahwa satu-satunya pengantara, satu-satunya perantara, satu-satunya penghubung, satu-satunya jembatan antara Allah dan manusia hanyalah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Oleh karena itu, karena Dia hanyalah satu-satunya jembatan antara Allah dan manusia, gantungkanlah hidup kita seutuhnya kepadanya. Maka Yesus Kristus akan berperkara di atas segala perkara kehidupan kita. Jangan pernah mencari jembatan lain yang sifatnya hanya sesaat saja. Tetapi carilah jembatan yang mampu bertahan selama-lamanya. Dan untuk mendapat keselamatan kehidupan, Yesus Kristus jembatan yang tepat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, untuk setiap penyertaan, perlindungan, kasih dan rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di penghujung bulan Januari 2021. Hanya karena kasih setia Tuhan, kami boleh ada di penghujung bulan Januari. Kami akan mengakhiri pergumulan kami dan akan memasuki pergumulan yang baru di bulan Februari. Seperti firman Tuhan yang telah dibentangkan. Biarlah kuasa Roh Allah menuntun kami untuk terus bergantung kepada Yesus. Sebab Engkaulah jembatan penghubung antara kami dengan Allah. Hanya di dalam nama-Mu ada pengharapan. Hanya Engkaulah jawaban, kekuatan dan sandaran kehidupan kami. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan Allah. Kami letakkan seluruh kehidupan ini sekali lagi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan mendahului kami memasuki pergumulan di bulan yang baru Februari 2021. Tuhan memberkati semua pemirsa Tabura Injil Klasik Yapen Selatan yang selalu memberikan dukungan dalam memberitakan firman Tuhan lewat channel yang sedang berlangsung. Oleh karena itu Tuhan Allah, dalam seluruh pergumulan, dalam setiap keluar masuk mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, dan biarlah di atas segala-galanya Engkau berperkara. Begitu pula kru Tabura Injil Klasik Yapen Selatan dengan segala daya kekuatan yang ada pada mereka. Mereka pun ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati mereka dalam setiap keluar masuk mereka hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Begitupun semua hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan lewat Tabura Injil Klasik Yapen Selatan, Tuhan berkati kami sekalian dalam setiap langkah kehidupan, dalam setiap tugas tanggung jawab, dalam pengutusan yang Tuhan tentukan. Lalu Bapa, jangan pernah tinggalkan kami
Klasisia Selatan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab memberitakan Kristus yang tersalib, pimpinan klasis, semua pelayan firman, semua staf yang ada, bahkan seluruh jemaat, bahkan jemaat GKI di Tanah Papua, para pimpinan gereja, sinode, klasis sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan berkati kami semua, pekerjaan Injil di atas Tanah Papua, di dalam negara Indonesia dan dunia ini. Biarlah kuasa Tuhan terus menyertai, melindungi dan memberkati kami. Pemerintah kami taruh ke dalam tangan Tuhan, negara ini dengan segala yang ada padanya. Ketika Tuhan berdaulat di atas sejarah bangsa-bangsa, maka kuasa dan kasih-Mu akan tetap menghadirkan sukacita bagi kami. Tuhan berkati negara Indonesia, berkati Tanah Papua, Kabupaten Kepulauan Yapen dengan semua yang terbaik, dan biarlah pertolongan-Mu tetap menjadi bagian kami. Inilah kami Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami, tinggal sertai kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian dalam mengakhiri seluruh pergumulan sepanjang bulan Januari. Dan dalam kasih Tuhan Yesus, kita akan memasuki pergumulan yang baru di tahun 2021 bulan Februari. Biarlah Tuhan yang berperkara dan beracara, dan terus jadikanlah Dia jembatan kehidupan bagi kita dalam segala kasih karunia-Nya. Gantungkanlah hidup kita kepada Tuhan, ingatlah selalu bahwa hanya Dialah satu-satunya jembatan penghubung antara kita dengan Allah. Bersandar, berseru, taruh seluruh hidup kepadanya, bilang apa saja yang kita rasakan, sebab Dialah kekuatan dan jawaban dalam menghadapi kehidupan ini. Biarlah pertolongan Tuhan terus menjadi warna kehidupan kita sekalian. Dan bagi saudara-saudari pemirsa Tabura Injil yang diberkati Tuhan, dukungan-Mu sangat berarti bagi kami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.